Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Musik Nasional yang diperingati setiap 9 Maret, Presiden Joko Widodo menerima sejumlah artis, pencipta lagu, dan musisi tanah air. Iya, Presiden berharap musik Indonesia mampu mendominasi musik tanah air. Presiden bertemu dengan Persatuan Artis, Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Penata Musik Republik Indonesia atau PAPPRI di Istana Negara Kamis siang. 200 musisi lintas generasi hadir, di antaranya Titiek Puspa, Bimbo, Andre Hanusa, Katon Bagaskara, Ita Purnamasari, hingga artis muda ternama Raisa dan Tulus. Presiden akan meminta Badan Ekonomi Kreatif Barekraf untuk membentuk Kepres yang mengatur pemutaran lagu Indonesia pada setiap Hari Musik Nasional. Seperti kebiasaan Presiden, jika bertemu dengan masyarakat, sejumlah pertanyaan dilontarkan dengan imbalan hadiah sepeda. Ita Purnamasari dan Andre Hanusa berhasil menjawab pertanyaan dari Presiden. Kita semua ingin, pemerintah ingin, saya juga ingin agar musik Indonesia, musik kita ini mendominasi semua tempat, semua ruang, semua kalangan yang ada di tanah air kita. Bukan musik-musik dari barat, bukan musik-musik dari negara yang lain. Inilah yang terus kita upayakan agar betul-betul menjadi tuan rumah, mendominasi di negara sendiri, Indonesia. Belum bertemu dengan SBY, Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah tokoh-tokoh politik. Mulai dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri hingga Ketua Umum partai politik lainnya. Pada Senin 21 November 2016, Presiden Joko Widodo menerima Ketua Umum PDI Perjuangan yang sekaligus Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Jokowi dan Megawati ini membahas perkembangan politik dan ekonomi. Presiden mengatakan saling berkunjung adalah budaya Nusantara yang harus jadi tradisi yang perlu dilestarikan. Menurut Presiden, komunikasi langsung bersama Megawati sangat efektif untuk menemukan berbagai solusi terhadap masalah bangsa yang ada. Masalah makroekonomi dan politik nasional menjadi agenda yang mereka bahas. Pada pertemuan dengan Megawati itu pula, Presiden Joko Widodo menyatakan siap mengatur agenda untuk bisa bertemu dengan Presiden ke-6 Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan partai berlanjut dengan pertemuannya bersama Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto. Pembicaraan antara Jokowi dan Novanto terkait kondisi kebangsaan yang dirongrong isu perpecahan dan dugaan upaya makar. Selain itu, pertemuan kali ini juga membicarakan ekonomi nasional, utamanya setelah Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Dari sisi politik, Golkar dinilai memiliki kekuatan besar untuk dapat menciptakan kestabilan, ketertiban, dan menumbuhkan sikap toleran, mengingat Golkar memiliki basis dukungan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Berikutnya pada Selasa 22 November 2016, Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Menurut Presiden Jokowi, pertemuan dengan Paloh membicarakan 3 poin. Di antaranya pemerintah bertekad dengan seluruh kekuatan untuk mencegah tumbuh kembangnya paham radikalisme di Indonesia. Selain bertemu dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Presiden Jokowi juga bertemu dengan Ketua Umum P3 Romahur Muzi. Dalam pertemuan ini Jokowi menegaskan bahwa segala aksi massa harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News. Presiden Joko Widodo akan menerima Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan kita akan langsung bergabung ke Istana Merdeka.
Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono sedang berbincang di beranda Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi ini diinisiasi oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Joko Widodo di Istana merupakan pertemuan yang penting untuk stabilitas politik Indonesia pada sekarang ini. SBY mengatakan sebelumnya kunjungan ke Istana ini bertemu dengan Jokowi adalah untuk mengklarifikasi masalah isu makar dan peristiwa demo besar-besaran yang terjadi pada awal November 2016 lalu. Ya, bisa terlihat di sini perbincangan hangat yang terjadi antara Presiden Joko Widodo dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan secangkir kopi dan sambil berbincang. Kita masih juga menunggu seputar perbincangan yang sedang dibicarakan oleh keduanya. Dan pertemuan ini juga memang sudah dilakukan juga antara Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dengan sejumlah ketua umum partai lainnya. Makasih depan, duduk ya. Kanovi duduk dong, Kanovi. Iya. Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang mengaku ingin sekali sebelumnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan bicara belak-belakan dengan Presiden Joko Widodo. Namun ada anggapan keinginannya tersebut tidak kunjung terkabul karena diduga dilarang oleh sekitar 2 atau 3 orang di sekitar Presiden Jokowi. Sementara staf khusus kepresidenan bidang komunikasi Johan Budi membenarkan bahwa SBY meminta bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Saya juga ada, artinya kita janjian dan ketemu. Udah. Apanya? Ya direncanakan, tetapi memang kadang-kadang saya ada waktu, Pak SBY beliau nggak ada. Waktu nggak ada. Dia ada, saya pas barengan acara. Ya sekarang waktunya sekarang. Udah. Ya berbicara banyak hal, baik yang berkaitan dengan politik nasional, baik yang berkaitan dengan ekonomi nasional, ya namanya diskusi kan banyak hal dan hal-hal yang lain-lainnya. Sudah, silakan Bapak. Ya, saya juga bersyukur dan bergembira karena hari ini beliau Bapak Presiden kita bisa menyediakan waktu untuk sebuah pertemuan ini. Pertemuan ini sebetulnya sudah digagas dan dirancang cukup lama. Tapi alhamdulillah hari ini berlangsung. Saya tadi mendengarkan penjelasan dari Bapak Presiden apa saja yang menjadi agenda beliau, agenda nasional. Saya juga mengucapkan selamat atas keberhasilan menjadi tuan rumah, baik kunjungan Raja Salman maupun Ayora yang baru selesai. Ini menunjukkan bahwa Indonesia terus berperan di panggung internasional. Kami juga mendiskusikan bahwa
ya negara ini harus makin maju, negara Pancasila, negara Bhinneka Tunggal Ika, negara yang mengayomi semua. Dan komitmen beliau ya samalah dengan komitmen saya, komitmen para mantan presiden, ingin membangun negara dan ingin negara kita makin ke depan makin baik. Sedikit memang karena jarang bertemu atau sudah lama tidak bertemu, mungkin saja ada informasi-informasi yang tidak sepatutnya didengar baik oleh beliau ataupun saya sendiri. Tadi suasananya baik sekali karena dapat dijadikan sebagai ajang tabayun. Dengan demikian seperti yang saya duga, beliau tetap percaya bahwa seorang SBY itu juga ingin berbuat yang terbaik untuk negara ini, untuk pemerintahan beliau. Saya juga demikian, ya. Pak Jokowi juga ingin betul membangun negeri ini. Ya kalau seloroh saya, presiden ini hidupnya tidak tenang. Kiri salah, kanan salah, maju kena, mundur kena. Dan itu saya sampaikan pada beliau, saya alami juga dulu ketika 10 tahun memimpin Indonesia. Tetapi saya tahu beliau akan tegar terus menghadapi berbagai ujian sejarah ini. Ya, kita doakan semoga separuh perjalanan, karena saya lapor beliau, bulan depan ini sudah separuh jalan kabinet yang beliau pimpin. Tinggal separuh jalan lagi, harapan saya semakin sukses. Kalau pemerintah sukses kan rakyat kita juga senang. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Ketika pertama kali bertemu Pak Jokowi tadi, apa perasaan Bapak SBY? Kan pada tahun 2015 lalu ketemu pertama kali. Ya, bersyukur, bergembira, dan sekali lagi bisa saling kembali menjalin komunikasi. Beliau juga mengingatkan tadi, Pak Joko Suyanto yang mendampingi saya juga mengingatkan, indahnya dulu transisi dari saya ke beliau. Tradisi politik yang baik. Tentu ini mestinya terus berlanjut di masa yang akan datang. Jadi perasaan saya ya bersyukur, gembira, dan ya ini kalau ada klub ya, klub presiden dan mantan presiden kan baik seperti ini. Kita saling bisa berkomunikasi. Insya Allah saya senang sekali, saya bisa menjelaskan, beliau mendengar dengan seksama, saya juga bisa mendengar dari beliau. Alhamdulillah ini awal yang baik, karena tidak baik kalau ada miskomunikasi, misinformasi di antara beliau dengan saya, ataupun di antara ya kami-kami lah yang pernah memimpin negara ini. Ini harapan kami berdua tadi. Berarti Pak SBY kalau ada acara belak kan gak kan. Pak SBY berarti nanti 17 Agustus bakal hadir dong di istana. Saya sampaikan beliau kalau undangan yang diberikan istana, beberapa kali saya hadir, beberapa kali tidak hadir karena ada alasan tertentu, tapi insya Allah kalau undangan itu saya bisa menghadiri, tentu dengan senang hati akan menghadiri. Kemarin saya juga hadir di kunjungan Raja Salman di DPR. Jadi insya Allah saya akan menjadi bagian lah dari negara ini, pemerintahan ini. Pak SBY komitmen cukup ya. Komitmen demokrasi sendiri Pak di demokrasi sendiri mohon izin Pak. Cukup. Arah apa? Ada mungkin kepentingan yang sebagai saya lebih mendudukkan diri sebagai mantan presiden, beliau sebagai presiden kita. Kita tidak masuk ke politik yang sangat teknis ya, yang sangat praktis. Karena kalau itu akan mengalir, ada mekanismenya. Yang penting kita cocok untuk menyelamatkan negeri ini, negeri Pancasila. Saya kira kerjasama politik apapun itu terbuka. Pak Presiden. Pak Presiden, tadi kan sudah kita dengar Pak pernyataan Pak SBY Pak soal perasaan pertama kali bertemu. Kalau Pak Presiden Jokowi sendiri bagaimana menanggapinya, terutama terkait dukungan mungkin Demokrat Pak di pemerintahan di waktu yang mendatang Pak?
Tadi Pak SBY kan sudah menyampaikan bahwa tradisi politik dari presiden sebelumnya ke presiden berikutnya itu memang harus kita tradisikan. Yang kedua yang berkaitan dengan budaya estafet. Pembangunan yang sebelumnya diteruskan oleh pembangunan presiden berikutnya. Kalau estafet itu terus bisa dilakukan, budaya estafet itu kita miliki. Negara ini gampang mencapai sebuah titik target bagi kebaikan rakyat, bagi kebaikan negara. Saya kira ke depan tradisi yang baik, pergantian dari presiden sebelumnya ke presiden berikutnya itu harus terus ditradisikan. Yang kedua juga tadi budaya estafet itu harus kita miliki, sehingga jangan sampai kita memulai terus dari awal, itu yang harus kita tradisikan. Sudah. Iya. Bapak saat ini Presiden Jokowi yang mengatakan menggelar jumpa pers atau Pemirsa, demikian breaking news pertemuan Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono. Tadi bersama kita saksikan Jokowi dan SBY sama-sama berkomitmen ingin memajukan Indonesia. SBY juga memastikan hubungan dengan Presiden Jokowi berjalan dengan baik. Ia mengajak masyarakat bersatu dengan nilai Pancasila. Demikian breaking news. Kita kembali ke informasi selanjutnya. Dan kita akan bersama dengan teman-teman di Lunch Talk nanti. Jangan kemana-mana. News on the spot. Saya Siri Syarifah. Sampai jumpa.